Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini ya. Kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dimanapun ya, kapanpun, lalu menjaga jarak dengan orang lain ya. Jagalah dirimu sendiri ya, dan jaga orang di sekitarmu. Baik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Baik, materi kali ini yaitu teks berita ya. Ya gini, saya akan bacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lafal, aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu 1. Memahami pengertian teks berita. 2. Mengetahui unsur-unsur berita 5W plus 1H. 3. Mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. 3. Mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. 5. Membuat isi dari berita, membanggakan dan motivasi yang dibaca dan didengar. Kita lanjutkan. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi ya. Biasanya berita ini disajikan pada media sosial, bisa media elektronik, bisa media cetak pun bisa, seperti majalah, koran, terus televisi, radio, YouTube ya, banyak. Nah, kita next ciri-ciri kebahasaan, kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada rumus ya untuk mengetahui unsur-unsur teks berita ya. Yang pertama what ya, 5W plus 1H ya. Yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga why, mengapa. Yang keempat when, kapan. Yang kelima where, di mana. Yang keenam ada how, bagaimana. Ya, atau kalian dapat disingkat ya, ini semua dapat disingkat menjadi adik Simba biar kalian mudah untuk memahaminya. Adik Simba, A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M mengapa, B bagaimana. Baik, semoga kalian dapat mengerti ya. Semoga juga jelas penyampaian saya. Kita lanjut. Nah, mari kita perhatikan dengan seksama ya, dengan seksama. Baik, perhatikan teks berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November.
Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, baik, kita lihat unsur-unsur berita. Perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran pada bagian sebelumnya. Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Teks yang saya bacakan tadi, nah di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu berupa pertanyaan. Pertanyaan itu apa? 5W1H atau adik Simba tadi ya. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, unsur beritanya pada teks tadi adalah padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, yang mengalami peristiwa siapa? Truk-truk pengangkut barang non sembako. 3, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di pelabuhan penyeberangan Merak. 4, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran 1-15 November. 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. 6, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, di sini ada pertanyaan menggunakan rumus tadi, menggunakan rumus adik Simba, dan ada jawabannya menggunakan unsur-unsur beritanya ya. Nah, baik, tugas kalian kali ini adalah 1, carilah sebuah berita dari media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah, buku pelajaran, artikel, televisi, dan YouTube. Tentunya jangan contoh yang tadi, oke? Baik, nomor 2, ya, sertakanlah sumber berita yang kalian cari ya. Kalian mencari sumber, menentukan sumber beritanya. Contohnya, kalau kalian cari di koran, maka kalian harus sertakan sumbernya. Sumbernya dari koran apa? Suara Merdeka, saya beri contoh ya. Atau kalian bisa juga menggunakan koran Kompas, koran Jakarta News, atau koran apalah ya yang kalian punya. Jangan lupa diberi tanggalnya, tanggal koran tersebut 12 Mei 2020. Ini contoh ya. Yang selanjutnya, kalau kalian mencari menggunakan media elektronik seperti televisi, kalian harus nonton televisi. Contoh nih RCTV, Liputan 6 ya. Jamnya jam berapa? Jam 17.30. Tanggalnya tanggal berapa? 15 Juni 2021. Bisa juga kalian mencari berita menggunakan YouTube. Nah, kalau kalian menggunakan YouTube, kalian sertakan linknya ya. Linknya yang ada di pencarian di atas itu toh. Kalian tulis. Contoh nih, http://www.youtube.com /watch tanda tanya ya, seperti itu ya. Channelnya apa? Nah, di sini saya contohkan Kompas TV. Baik. Nomor 3, buatlah pertanyaan menggunakan unsur berita 5W+1H. Nah, setelah kalian cari berita, menemukan beritanya, kalian buat pertanyaan seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti peristiwa apa yang terjadi, seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut sesuai unsur berita tersebut. Nah, jawabannya seperti yang bagian kanan ya, bagian kanan unsur-unsur berita itu. Setelah kalian buat pertanyaan, kalian jawab ya, tentunya sesuai dengan teks yang kalian atau berita yang kalian
tentukan ya yang kalian dapat. Lalu yang keempat, kerjakan tugas tersebut di buku tugas kalian sertakan nama lengkap, nomor absen dan kelas ya. Sebelum kalian membuat, jadi kalian harus mencantumkan nama kalian, kelas kalian dan nomor absen kalian. Jika sudah selesai, kalian foto tugas tersebut lalu unggahlah ke Google Classroom bahasa Indonesia ya. Apakah sudah jelas? Semoga jelas ya pemaparan pada pembelajaran kali ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Sehat selalu anak-anakku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.